Ketua Umum Perkomina Pak Aristiadi, Ketua Dewan Pengawasnya ada Pak Firdaus Jailani, senior kami di OJK ada Pak Tirta, ada Pak Iksan, ada Pak Edi, Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus asosiasi, ada dari AJ, Pak Awe dan namanya Pak Awe Pak khusus ya. Pak Handoyo, ada Pak Cito yang mewakili dari Awi dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini boleh hidup dan sehat gitu ya. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita merespon berkat Tuhan ini dengan kontribusi kita bagi industri yang kita sangat cintai ini. Izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Ogi Prastomyono, Kepala Eksekutif kami yang hari ini meminta maaf kepada Bapak Ibu tidak bisa hadir karena beliau tadi pagi harus balik ke Solo. Bapak Ibu, kami ada acara pertemuan dengan seluruh kepala kantor OJK di Solo. Jadi belum menyampaikan salam dan terima kasih seperti tadi sudah sampaikan Pak Fir, memang ini yang sangat diharapkan karena di OJK itu kita sudah melihat dan sangat menyadari bahwa tidak mungkin OJK itu kemudian mengatur industri ini, mendorong pertumbuhan dan penguatan itu hanya dengan peraturan OJK. Jadi kita sangat membutuhkan kontribusi dan partisipasi dari Bapak Ibu sebagai komisaris independen di perusahaan perasuransian. Dan Pak Ogi sempat bercanda Bapak Ibu dalam ngobrol-ngobrol itu, jangan-jangan pada saat Pak Wayan melakukan fit and proper test gitu ya, pertanyaannya apakah sudah jadi anggota Perkomina atau belum gitu ya. Jadi jangan-jangan itu bisa dijadikan salah satu pertanyaan Bapak Ibu. Tidak menjadi persyaratan, tapi paling enggak kita percaya bahwa kalau sudah menjadi anggota Perkomina, ikut acara seperti ini paling enggak terupdate Bapak Ibu dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi hal-hal yang kami upayakan di OJK sampai sekarang ini. Jadi harapan kami bahwa memang Perkomina ini bisa memberikan nilai tambah Bapak Ibu dalam industri perasuransian yang kita sangat cintai ini. Izinkan saya menyampaikan di beberapa slide Bapak Ibu, boleh di slideshow. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Nah, di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, per akhir tahun kemarin di bulan Desember, industri yang kami awasi di PPDP itu total asetnya sekitar 2.953 triliun dan investasinya itu sekitar 2.291 triliun. Jadi ini aset yang sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu dan besar, tetapi memang yang perlu kita akui bahwa posisi ini sebenarnya stagnan. Tidak terlalu banyak pertumbuhan dari tahun ke tahun. Jumlah akun kita itu memang ada sekitar 776 juta, jadi kalau Bapak Ibu bagi sekitar 250 juta orang, rata-rata punya 3 kira-kira gitu ya. Satu pasti asuransi BPJS Kesehatan, satu lagi mungkin punyanya Diri Jasa Raja gitu ya. Kemudian kalau dia PNS, Taspen gitu ya, itu punya juga asuransi. Jadi kira-kira memang satu orang bisa punya 3 kira-kira gitu Bapak Ibu membacanya. Tetapi ini aset yang industri yang kami awasi dan kita sangat berharap bahwa pertumbuhan ini menjadi sangat baik. Kenapa kami terus mendorong Bapak Ibu? Karena harapannya ada 2 di slide berikutnya. Industri ini harusnya punya 2 kontribusi kepada masyarakat di Indonesia. Yang pertama Bapak Ibu di slide berikutnya, ini adalah harapannya Bapak Ibu mengawasi perusahaan perasuransian yang memberikan proteksi kepada masyarakat. Jadi kepada society itu ada proteksi dari kemungkinan kehilangan kerugian keuangan karena risiko yang terjadi, risiko yang diasuransikan itu terjadi. Jadi ini hal-hal yang kita sangat berharap ada kontribusi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kami di OJK terus mendorong bahwa pola-pola perilaku penyelesaian klaim itu kemudian dilakukan dengan baik. Karena untuk itulah Bapak Ibu ada di sana gitu ya.
Yang kedua yang tidak bisa diabaikan Bapak Ibu adalah sebenarnya peran Bapak Ibu sebagai institutional investor. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu karena di asuransi, khususnya asuransi jiwa mungkin ya, dan juga asuransi umum, perannya itu untuk mendukung perekonomian menjadi sangat besar Bapak Ibu. Kalau di asuransi jiwa kita sangat berharap bahwa fundingnya itu bisa dalam bentuk jangka panjang untuk bisa digunakan di pembangunan jangka panjang. Tetapi untuk asuransi umum perannya memastikan kelangsungan usaha ketika risiko yang diasuransikan terjadi itu menjadi sangat penting. Jadi dua peran ini Bapak Ibu seperti dua sisi mata uang yang kami sangat berharap ini terus kita dorong supaya industri kita itu bisa memberi proteksi kepada masyarakat, di sisi lain juga menjadi penopang perekonomian kita. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Di slide berikutnya tantangan yang pertama ini ada 5 risiko yang kami sesama regulator di Asia itu kemudian mencoba memetakan Bapak Ibu, dan ini kira-kira 5 risiko terbesar yang kita hadapi sekarang ini. Yang pertama risiko natural catastrophic. Saya perlu berbicara banyak karena Bapak Ibu sendiri sudah melihat bagaimana frekuensinya makin sering gitu ya terjadinya katastrofik ini, sehingga memang ini menjadi hal-hal risiko yang perlu kita perhatikan. Untuk asuransi umum ini menjadi salah satu risiko yang terbesar. Di asuransi jiwa tantangannya juga semakin besar Bapak Ibu, karena ternyata natural catastrophic ini juga bisa kemudian meningkatkan risiko mortality misalnya gitu ya.